Selamat hari Minggu. Apa kabar? Sebelum kita ibadah, kita menyanyikan lagu keseharian kita, yaitu lagu Apa Kabar. Nyanyi sama-sama ya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar-putar, putar-putar, silakan duduk. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyikan Masyarakat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbenam pada Tuhan, kami sujud bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, angkat dalam berkarya. Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan mengambil saat teduh. Kita lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik diundang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembukaan kita. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 341 dengan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baruri hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di minggu yang cerah ini, Kau masih memberkati kami dalam limpah hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mulai limpah kami, biarlah Kau sertai kami dalam ibadah ini dari awal pada akhir. Bimbing kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Ya, untuk sebelum membaca Mazmur, kita akan nyanyikan lagu Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya. Kalau udah siap, kita akan membaca Mazmur yang akan dibacakan oleh salah satu dari adik layar. Mazmur 118 ayat 6-8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku.
Lebih baik perlindungan pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan Mazmur. Jadi pesan Mazmur hari ini adalah Tuhan selalu bersamaku. Jadi ingat ya adik-adik, gak boleh takut lagi karena Tuhan akan selalu bersama kita. Ya adik-adik, kita akan merespon Mazmur hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 241, Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hambamu selalu, Aku siap mendengar. firman-Mu pembimbingku. Aku siap mendengar. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yosua 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yosua 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Kalau kita sudah menemukan Alkitabnya, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan ini, Tuhan kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan mengerti firman yang akan kami dengar dan juga kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan juga kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, untuk membaca firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yosua 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yosua 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian,
Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada bangsa Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus di depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu dan masuk di sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu, berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam di antara kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ya adik-adik silakan duduk. Ya adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu ini berkisah tentang tokoh Yosua. Ya, adik-adik pasti sudah mengenal siapa Yosua itu. Ya, Yosua atau nama Yehosua atau Yeshua itu arti namanya adalah Tuhan atau Allah menyelamatkan, atau Allah adalah keselamatan. Itu arti kata dari Yosua. Ya, adik-adik, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu yang memimpin adalah Musa. Ya, Musa. Setelah mereka berjalan, ya, kurang lebih 40 tahun waktu itu perjalanan dari tanah Mesir mau menuju tanah Kanaan. Nah, akhirnya mereka sudah hampir tiba. Ya. Tapi pada saat itu, ya, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Sungainya cukup lebar, ya. Pada saat itu nggak ada jembatan, ya, atau
perahu atau kapal untuk nyampe ke sana. Jadi bagaimana caranya? Nah, adik-adik akan menceritakannya ya. Nah, pada saat itu ya, kepemimpinan Musa harus digantikan oleh Yosua. Karena Musa telah dipanggil Tuhan atau Musa mati. Jadi kepemimpinannya akan diteruskan oleh Yosua. Adik-adik, apakah Yosua senang menerima itu? Ya senang, tapi ada rasa khawatir. Ya, ada rasa khawatir pada Yosua. Bagaimana Yosua mau memimpin bangsa yang begitu besar seperti bangsa Israel? Ya, ada rasa khawatir. Ya, ada keraguan di hatinya Yosua, bahkan kecemasan. Tapi adik-adik, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Ya, Tuhan menyertai Musa, dan Tuhan yang sama yang akan menyertai Yosua juga. Dan janji itu, adik-adik, Yosua percaya. Karena pada saat Yosua mengirim 2 orang pengintai, setelah 2 orang pengintai itu kembali, dia mengatakan ya bahwa tanah Kanaan atau kota Yeriko itu akan diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka takut, ya mereka gentar mendengar bangsa Israel karena mereka mendengar bagaimana kedahsyatan Allahnya orang Israel. Pada saat mereka menyeberangi Laut Tebrau, itu terdengar ya oleh orang-orang Kanaan. Makanya orang-orang Kanaan takut dan gentar. Makanya kata 2 pengintai itu, jangan takut, ya kota ini akan diserahkan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, Yosua percaya itu. Dan Tuhan sendiri yang berjanji akan menyertai Yosua. Tapi apa adik-adik? Ada aturan-aturannya. Ya, aturannya apa? Nah, cara menyeberang sungai Yordan adalah cara Tuhan. Ya, Tuhan yang memimpin sendiri, Tuhan yang akan mengatur. Ya, nah apa yang harus dipersiapkan? Dikatakan, kumpulkan para imam. Karena imam itu yang akan mengangkat tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah pada saat itu. Ya, imam itu sendiri yang akan mengangkat tabut perjanjian atau simbol kehadiran Allah itu. Setelah itu bangsa Israel baru bisa mengikutinya. Ya. Nah, kedua, ya, mereka juga harus menguduskan diri. Apa sih menguduskan diri adik-adik? Ya, mereka mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Ya, mereka tidak boleh berbuat yang tidak berkenan di hati Tuhan, tidak boleh melakukan dosa atau kesalahan, dan benar-benar mereka mempercayai bahwa perjalanan mereka adalah dipimpin oleh Tuhan. Karena mustahil untuk bangsa Israel sendiri berjalan dengan kekuatan dan kemampuan bangsa Israel tanpa pertolongan Tuhan. Nah, setelah imam berjalan di depan, ya mereka harus kasih jarak tuh, ya jauh-jauh, supaya mereka juga bisa mengikutinya. Nah, sampai di tepi sungai Yordan, para imam mulai menginjakkan kakinya ke air sungai Yordan. Apa yang terjadi adik-adik? Dikatakan sungai itu berhenti. Ya, katakan kalau dari sebelah kiri dia langsung seperti membuat bendungan begitu. Ya, berhenti sehingga tanahnya kering dan bangsa Israel bisa lewat. Ya, biar bangsa Israel lewat dulu semua, baru imam berjalan terakhir, ya kembali ke tepian. Nah, setelah mereka sampai semuanya, baru imam kembali dan apa? Air kembali mengalir seperti biasa. Nah, adik-adik pada saat itu, ya adik-adik mungkin gini, saya suka melihat sungai kak, sungai suka kering. Pada saat itu sungai tidak kering, ya karena dikatakan sedang musim panen atau menuai, ya. Air sungainya banjir, banyak, bahkan apa adik-adik, sungai itu dikatakan sungai itu sangat lebar, besar ya. Nah itu karena apa? Karena kekuasaan, keajaiban Tuhan yang menyertai bangsa Israel lewat pimpinan Yosua. Ya, Tuhan yang sama yang menolong Musa, ya Tuhan yang sama juga yang menolong Yosua pada saat itu. Ya, jadi kalau memang Tuhan mengutus kemana mereka harus pergi, Tuhan juga akan menyertai dalam keadaan apapun. Adik-adik, itu juga Tuhan pakai buat diri kita, buat adik-adik.
Ya, Tuhan yang dari dahulu menyertai adik-adik, menyertai juga adik-adik sampai sekarang, bahkan ke masa yang akan datang. Ya. Nah, adik-adik, bangsa Israel memasuki tanah yang baru, ya, yang mereka belum tahu. Nah, pada saat ini adik-adik juga memasuki apa? Kelas yang baru, ya, karena kita baru saja kenaikan kelas, baru memasuki tahun ajaran baru, dan bahkan hal-hal baru yang adik-adik dapat, metode pengajaran yang baru. Kenapa? Karena adik-adik kan sekarang belajar dari rumah kan, mungkin agak sulit, ya, ya, enak belajar di sekolah, ketemu teman-teman, ketemu guru, tapi sekarang apa? Lewat HP, lewat video, belajar secara daring katanya ya. Tapi jangan takut, Tuhan menyertai. Ya, Tuhan menyertai kesulitan adik-adik, apapun Tuhan menyertai. Ya, kenapa sekarang kita tidak bisa sekolah bareng-bareng ya? Adik-adik tahu kan keadaan seperti saat ini kita masih dalam pandemi wabah virus corona. Ya, jadi tidak boleh keluar rumah, kita sekolah di rumah. Ibadah juga kita di rumah. Kita bersyukur adik-adik ya. Walaupun kadang kita nggak bisa keluar rumah ya, kalau nggak perlu benar gitu istilahnya ya, kita masih bisa belajar ya. Kita juga masih bisa beribadah lewat cara seperti ini. Itu juga sebagai apa? Penyertaan Tuhan. Ada kesulitan-kesulitan bagi kita ya, Tuhan juga yang akan membantu menolong kita. Adik-adik nggak usah khawatir ya. Kak, pelajarannya pasti bertambah susah karena kelasnya sudah meningkat. Iya, pelajarannya susah. Tapi percaya, kalau adik-adik mau rajin belajar, berdoa, minta tolong pada Tuhan, kesulitan-kesulitan Tuhan akan atasi, Tuhan akan menolong. Ya, jadi sesulit apapun keadaan kita, jangan khawatir. Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang dulu, ya, Tuhan yang sekarang dan Tuhan yang akan datang, Tuhan yang sama, Tuhan yang mau menolong kita. Nah, temanya kita pada hari ini adalah aku yakin Tuhan besertaku. Siapa? Yosua. Yosua yakin Tuhan beserta Yosua dan bangsa Israel. Kita juga yakin Tuhan juga beserta kita, ya, untuk kita melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan, ya. Tugas-tugas tanggung jawab kita belajar. Tanggung jawab kita di rumah, mungkin kita sekarang udah anak-anak tanggung ya, udah bisa membantu orang tua. Kita lakukan itu, ya. Di dalam Tuhan segala sesuatu bisa dapat kita jalani karena Tuhan beserta dengan kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati adik-adik dan firman. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas, ya. Aktivitasnya kakak membuat pohon, ya. Pohon. Apa aja yang dibutuhkannya? Yaitu kertas origami, ya. Dan juga ini karton manila ya, buat menempelnya, ya. Nah, juga lem dan gunting, ya. Adik-adik, bahan-bahan ini kalau adik-adik ada di rumah, ya, kertas origaminya bisa membuat seperti ini, atau kartonnya juga. Kalau nggak ada, adik-adik bisa pakai bahan apa aja, ya. Bisa untuk kartonnya bisa dari kalender bekas, belakangnya kalender kan tuh putih ya, bisa buat menempel. Atau adik-adik ada apa ya untuk pohon, kertas apa nih di rumah, boleh, bisa ya, kan pohon nggak harus hijau aja, banyak. Nah, kenapa kakak mengambil aktivitas ini atau gambar pohon atau bikin pohon? Karena pohon ini menyimbolkan penyertaan Tuhan, ya, yang memberi ketenangan, keteduhan bagi kita. Nah, untuk aktivitas selengkapnya adik-adik nanti dapat melihat videonya, ya, karena ada videonya. Ya, selamat beraktivitas.
Ya adik-adik, kita setelah mendengar firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, telah memelihariku, mengenal diriku, diasuhnya. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar, di mana Tuhan menyertai Yosua dalam memimpin bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Tuhan adalah juga yang memimpin dan menyertai Musa pada saat mereka baru saja keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan yang sama juga yang menyertai Yosua dan juga bangsa Israel. Begitu juga Tuhan yang sama juga yang menolong kami di dalam setiap aktivitas kami, kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Karena itu kami percayakan penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu yang senantiasa memohon, berharap, dan percaya hanya kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami. Bapa, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk adik-adik kami. Tuhan berkati adik-adik kami, berikan adik-adik kami kesehatan, kekuatan, dan Tuhan juga mengingatkan mereka agar juga mereka juga boleh menjaga kesehatan mereka dengan mereka rajin mencuci tangan dan juga mereka memakai masker kalau mereka keluar rumah. Bapa, kami juga mau berdoa buat orang tua mereka. Tuhan juga sertai orang tua mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa juga mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan juga pada saat ini untuk adik-adik kami dalam tugas-tugas sekolahnya. Mungkin mereka di kelas baru mempunyai kesulitan, tapi kami percaya Tuhan, apapun itu Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil, Kepala Menteri, dan juga aparat yang ada di tanah air, yang ada di sekitar kami, RT RW kami, biar Tuhan pakai untuk melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab mereka dengan baik, mengupayakan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Begitu juga kami Tuhan sebagai bangsa Indonesia, kami juga boleh mengikuti protokol-protokol atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan kami bersama. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Segereja-gereja di seluruh dunia. Gereja-gereja di Indonesia. Terlebih lagi gereja GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan berkati para pendeta, para majelis, kakak layan. Juga ya Tuhan yang mempersiapkan untuk kami beribadah. Memberikan yang terbaik. Menguatkan kami melalui firman yang telah dipersiapkan. Berkatilah gereja kami ya Tuhan dengan setiap tugas-tugas pelayanannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menderita dimanapun mereka berada. Tuhan yang menderita karena terkena virus corona, Tuhan sembuhkanlah mereka. Juga untuk sakit penyakit yang mereka alami, untuk penderita masalah ekonomi, Tuhan ringankanlah beban penderitaan mereka. Untuk para dokter, para suster yang merawat orang-orang yang sakit, Tuhan juga berkati para medis. Biar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menolong orang-orang yang lemah ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan. Bapa, kami juga mohon sepanjang minggu ini, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, agar kami senantiasa juga
boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, dan kami juga senantiasa boleh mengucap syukur dalam hidup dan kehidupan kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan, kalau kami melakukan kesalahan-kesalahan, baik perkataan, pikiran, dan tingkah laku kami yang tidak baik, Tuhan ampunilah. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami minta dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, kita tiba saatnya akan beri persembahan. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 356. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita telah memberikan persembahan kita. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, kami telah berikan sebagian yang Kau berikan pada kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, biar persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu dan berguna juga bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sebelum menerima berkat Tuhan, mari adik-adik kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 289. Yesus kawan anak-anak. Yesus kawan anak-anak juga kawanku. Bimbing tangan, tuntun aku sertamu. Ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami semuanya, khususnya yang kami yang beribadah pada pagi hari ini dan juga adik-adik kami. Yang lainnya, mungkin mereka masih belum bisa beribadah bersama-sama kami. Mereka juga pada kesempatan yang akan mendatang boleh bersama-sama kami beribadah. Kami juga akan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan penyertaan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari hari ini terus selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.